Tapi penentuan prioritas itu adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki. Saya senang ilmu sosial dan yang saya paling senangnya adalah ilmu pengalaman pribadi. Jangan berpikir bahwa lepas dari sekolah, PR dan tugas akan hilang. Tidak. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Saiman Wicaksono musim ketiga yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Saiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV. Supaya Anda tidak tertinggal pada setiap episode terbarunya. Musim ketiga ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Saiman Wicaksono. Halo pendengar podcast Saiman Wicaksono dan juga pemirsa YouTube podcast Saiman Wicaksono. Pada episode kali ini saya, Aiman Wicaksono, saya adalah jurnalis dan host program Aiman dan juga ada juga Sapa Indonesia Malam Kompas TV akan menceritakan manfaat pendidikan dan bangku sekolah semasa hidup saya. Benar? Iya benar. Pendidikan menjadi pokok penting perkembangan seseorang. Sekolah menjadi jembatan seseorang untuk memperoleh ilmu dan memperkaya kemampuan untuk bersosial, berorganisasi, berteman apapun bahasanya. Perjalanan masa sekolah perlahan membentuk bagaimana kita nantinya saat berada di masa dewasa. Sekolah juga menjadi bekal untuk mendapat berbagai ilmu, ya. Kalau saya dulu eksakta misalnya. Ada juga saya senang ilmu sosial. Dan yang saya paling senangnya adalah ilmu pengalaman pribadi. Wahana ini menghadirkan kesempatan agar masyarakat menjadi terdidik secara akademis dan berperilaku serta beretika. Beda loh ya antara etiket dan etika. Siapa yang tahu perbedaannya? Nanti tulis ya di komentar ya, apa beda etiket dan etika? Itu dua hal yang berbeda. Setelah membicarakan peran sekolah terhadap diri sendiri, baik dari segi akademik dan perilaku, apa saja bekal yang saya dapatkan dari bangku sekolah? Nah, saya kasih jawabannya nih, etiket dan etika. Etiket itu terkait dengan sopan santun, itu mudahnya. Etika terkait dengan sikap moral. Oleh karena itu, etika adalah hal yang bisa dibentuk dari pendidikan dan lingkungan sosialnya. Sementara etiket adalah tata krama yang harus dimiliki di mana orang tersebut berada. Jadi beda nih antara di Jakarta dengan di Yogyakarta saja beda. Antara di Indonesia dengan di Amerika berbeda. Mereka punya nilai tersendiri. Itulah yang kita sebut dengan kearifan lokal. Karena etika terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan adalah nilai yang universal. Saudara, bangku sekolah menyisakan banyak kenangan. Baik dalam bentuk memori indah ataupun trauma yang kurang mengenakan. Ya wajar. Dari perjalanan saya, bagaimana kenangan yang disisakan dari bangku sekolah yang ada di benak. Mungkin banyak dari teman-teman yang punya pengalaman buruk. Aduh, kalau sekolah maka saya harus ngerjain PR. Kalau sekolah maka saya harus ngerjain tugas. Santai, tunggu dulu. Kalian di pekerjaan nanti juga akan banyak PR. Kalian di pekerjaan nanti juga akan banyak tugas. Jadi jangan berpikir bahwa lepas dari sekolah, PR dan tugas akan hilang. Tidak. Semua akan ada. Dan semua akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena dengan PR dan tugas itulah kita terlatih di masa depan. Di sekolah ya. Karena dengan PR dan tugas itulah kita menjadi paham. Karena dengan PR dan tugas itulah kita mengerti prioritas. Dan itulah yang paling penting. Apa saja hal yang membekas dari pengalaman mengenyam bangku sekolah yang ternyata masih terbawa hingga saat ini setelah saya menjadi jurnalis, ayah, dan juga figur publik. Bagi saya yang terpenting adalah tugas akan selalu ada. PR, kita bicara ini aja deh, akan selalu ada. Tapi penentuan prioritas itu adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki. Kenapa? Kalau enggak, buyar semua.
Semuanya mau dikerjakan dalam waktu yang sama, dengan deadline yang sama. Nonsense. Kita harus tahu prioritas. Dan bagaimana tahu prioritas? Itulah pentingnya berorganisasi. Ketika kalian ada PR, harus mengerjakan tugas, ada kegiatan OSIS pula. Gimana caranya ya? 3 hal ini. Atau kalau di kampus misalnya kegiatan BEM. Gimana ya? Atau kegiatan himpunan ya, macam-macam bahasanya. Dari akademis dan non-akademis. Gimana caranya? Belum lagi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apapun itu. Belum lagi les. Wow. Gak usah khawatir. Karena kita tahu prioritas. Yang mana yang harus kita kerjakan yang utama. Yang mana punya deadline yang bisa lebih panjang. Dan yang mana yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Jangan khawatir untuk kemudian kita menaruh dulu dalam laci sementara. Bukan berarti kita tidak kerjakan, tapi kita tunda. Tapi ada yang harus kita kerjakan dengan sangat cepat. Dan semua itu bisa dijawab ketika kita memiliki prioritas. Dari mana kita belajar? Ya tadi, saat sekolah ada tugas, ada PR, ada OSIS, ada BEM, ada ekstrakurikuler, ada les. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, maka kita bisa menentukan prioritas hidup kita. Termasuk jodoh. Pendidikan ini penting untuk digapai, terlebih saat ini Aiman sudah memiliki anak, ya saya sudah memiliki anak dan sudah ada di posisi untuk membekali anak di bangku sekolah. Apa saja yang perhatikan saat membuat pertimbangan memilih sekolah untuk anak? Yang pertama, kemampuan akademis itu bisa dilatih. Saya punya prinsip seperti itu. Jadi sekolah dimanapun, kemampuan akademisnya bisa dilatih. Siapa yang melatih? Orang tua. Jangan orang tua memberikan peran pada sekolah yang berlebihan. Seolah-olah tugasnya sudah selesai karena sudah diambil oleh pihak sekolah. Saya bukan tipe seperti itu. Bagi saya, soal akademis itu tugas dari saya. Sekolah hanya membimbing. Organisasi. Ini yang penting ada di sekolah. Dan saya wajibkan anak saya untuk ikut. Supaya apa? Supaya dia bisa menentukan prioritas. Supaya dia bisa bersosialisasi. Supaya dia bisa memilah teman. Supaya dia bisa bagaimana belajar untuk memahami karakter-karakter individu yang berbeda. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh banyak sekolah. Sehingga bagi saya, kemampuan akademis dan kemampuan non-akademis, keduanya penting. Di mana itu ada, disitulah sekolah itu akan saya cari. Saudara, bangku sekolah alias bangku pendidikan sangat penting untuk digapai. Pengalaman akademik dan juga non-akademik yang didapat membawa saya dan saudara bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Percaya? Ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Jangan lupa tetap aktif, sibukkan diri Anda, tentukan prioritas dan berikan manfaat untuk dunia. Salam.